Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arif Faranda dengan nomor MPM 240810110319. Saya dari program studi informatika dari mata kuliah bela negara di kelas G190. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang saya buat yang berjudul Implementasi Keamanan Cyber dalam Upaya Bela Negara di Era Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besarnya saja ya. Nah, jadi sekarang ini kan hampir semua kegiatan kita kan bergantung sama teknologi digital. Mulai dari urusan pemerintahan, sekolah, rumah sakit, bank, sampai transaksi online, semuanya itu pakai sistem digital dan internet. Hal ini jelas mempermudah hidup kita karena kan semuanya itu jauh lebih cepat, praktis, dan bisa akses dari mana saja. Nah, di balik kemudahan itu, ada risiko besar yang sering kita anggap sepele, yaitu ancaman cyber. Nah, serangan cyber ini bentuknya macam-macam, misalkan penipuan online, pencurian akun, virus, sampai serangan yang bikin website atau sistem pemerintahan itu tidak bisa kita akses. Nah, kalau yang diserang itu sistem penting, namanya kan bukan cuma ke satu orang ya, ke orang yang terlibat tersebut ya, tetapi kan bisa ke masyarakat luas. Layanan publik itu bisa terganggu, kemudian data bocor, kepercayaan masyarakat terhadap negara bisa menurun. Nah, dari sini kita bisa melihat kan bahwa ancaman di zaman sekarang itu bukan cuma ancaman fisik saja, tetapi juga ada ancaman digital. Artinya, pertahanan negara ini sekarang bukan hanya soal senjata atau militer, tapi juga bagaimana kita melindungi sistem dan digital. Inilah yang disebut dengan keamanan cyber sebagai bagian dari bela negara. Nah, bela negara sendiri itu sekarang makanannya jauh lebih luas. Bukan berarti semua orang itu harus angkat senjata. Bukan berarti semua orang harus jadi TNI. Bukan berarti semua orang itu harus jadi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, bela negara ini bisa dilakukan sesuai kemampuan dari bidang yang kita pahami. Nah, misalkan di sini saya sebagai mahasiswa informatika. Nah, kontribusi yang mungkin relevan adalah lewat keamanan cyber. Kita punya pengetahuan, keahlian yang bisa kita gunakan untuk melindungi sistem digital, bukan malah kita salah gunakan. Nah, kemudian saya akan lanjut di bab yang kedua, yaitu isi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait 5 nilai-nilai bela negara yang mungkin relevan dengan judul artikel di sini. Nah, sebagai mahasiswa informatika ini kan, yang pertama kan bentuk cinta tanah air ya. Kita bisa mewujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Misalkan kita membangun sistem yang aman, memakai kata sandi yang kuat, membatasi akses pengguna dan melindungi data dan selalu memperbarui sistem kita. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering eh, dianggap sepele, padahal justru dari penyebab utama kebocoran data itu karena hal-hal tersebut. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu kita juga harus sadar hukum dan etika. Kemampuan di bidang IT itu harus ibarat bisa bermata dua, bisa dipakai untuk melindungi, tapi juga bisa kita salah gunakan. Karena di sini saya sebagai mahasiswa informatika harus paham batasan, tidak tidak harus melakukan peretasan ilegal dan tidak menggunakan eh, ilmunya secara tidak bertanggung jawab ya. Kita harus selalu pintar-pintar lah dalam menjaga ilmu kita. Nah, kemudian yang poin yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya juga ada di keamanan cyber. Misalkan di sini kan tertera ya, di sini tertera yaitu sistem yang aman itu harus tetap menghormati privasi, melindungi masyarakat, dan tidak merugikan orang lain. Nah, keamanan itu bukan cuma soal teknologi, tetapi juga soal kemanusiaan dan keadilan. Kemudian yaitu poin yang keempat, yaitu bela negara ini juga bisa dilakukan dengan sikap rela berkorban, misalkan dengan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Saya sebagai mahasiswa ini bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang cara aman menggunakan internet, mengenali penipuan online, dan menjaga data pribadi. Nah, upaya pencegahan seperti ini jauh lebih efektif dibanding menangani masalah setelah serangan terjadi atau solusi yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang terakhir, yang poin yang kelima yaitu kemampuan kita harus terus tetap ditingkatkan. Saya sebagai mahasiswa informatika perlu belajar
dari mata-mata kuliah itu belajar jaringan, sistem operasi, keamanan data, dan cara menangani insiden cyber. Nah, tetapi tidak hanya teknis saja, kemampuan komunikasi juga penting supaya kita menjelaskan risiko dan solusi keamanan kepada orang yang lebih, yang mungkin istilahnya orang awam ya. Nah, jadi intinya dari artikel yang saya buat ini, keamanan siber itu bukan cuma urusan ahli IT atau pemerintahan saja. Kemampuan Keamanan siber ini adalah bentuk bela negara di era digital. Mahasiswa informatika punya peran penting untuk menjaga sistem digital bangsa. Dengan ilmu sikap profesional dan tanggung jawab kita bisa melindungi negara melalui jalur digital. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.